Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita sudah dimudahkannya untuk beribadah. Mudah-mudahan salat maghrib yang sudah kita tunaikan secara berjamaah diterima hendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Dan alhamdulillah kita diberikannya semangat untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu ini bisa menjadi wasilah bagi kita bersama untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan sisa umur yang masih ada senantiasa kita gunakan untuk memperbanyak amal baik, amal saleh, yang insya Allah hari demi hari catatan amalan kebaikan kita selalu bertambah. Kita berharap di akhirat kelak kita termasuk orang-orang yang catatan kebaikannya mengalahkan catatan keburukannya. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa berupaya untuk membuktikan cinta kita kepada beliau. Dan selawat dan salam itu doa baik yang mudah-mudahan itu bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasul ketika kita sering-sering menyebut dan mengingatnya. Kita berharap mudah-mudahan kita pantas untuk mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian fikih kontemporer. Dulu yang terakhir yang kita bahas adalah slide yang ini, tahapan-tahapan di dalam menyelesaikan masalah kontemporer. Jadi sekedar mengingatkan kembali ada 3 tahap, 3 langkah. Yang pertama sekali tasawur, kita harus mengerti substansi dari sebuah masalah. Yang kedua takyif fikhi, memastikan cara apa yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikannya, dalil apa yang paling tepat untuk menjawab persoalan itu. Itu namanya takyif fikhi. Yang ketiga tatbiqul hukum, mengaplikasikan dan menempatkan hukum secara tepat sesuai dengan waktu dan tempatnya. Oh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf pada jamaah bagi pemilik mobil Avanza Xenia BM1128. Kami mohon kesediaannya untuk menggeser kendaraannya karena ada jemaah yang buru-buru ingin keluar. Sekali lagi kepada pemilik mobil Avanza Xenia BM1128, kiranya sudi untuk menggeser kendaraannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tafadhal. Kita lanjutkan. Jadi pada poin yang ketiga ini, penerapan hukum pada masing-masing individu yang mungkin saja berbeda antara satu dengan yang lain. Ini yang terakhir yang sudah kita sampaikan. Saya ingin menambah sedikit penjelasan pada poin yang ketiga ini, tatbiqul hukum, menerapkan hukum, mengaplikasikan hukum. Karena ada hukum umum yang sudah ditetapkan berdasarkan kepada dalil, tapi bisa saja hukum umum itu
tidak berlaku pada orang-orang tertentu. Dia hukumnya wajib, tapi bagi orang-orang tertentu mungkin dikecualikan karena ada alasan-alasan syar'i yang membuat dia keluar dari hukum umum itu. Nah, jadi tatbik hukum mengaplikasikan hukum secara tepat. Bahkan dalam hal ini ada banyak contoh yang bisa kita ambil. Rasul sendiri punya alasan kenapa Rasul itu selama Ramadan dia tidak tarawihnya secara berjemaah. Rasul hanya 3 hari atau 4 hari. Kita hari ini setiap itu menyalahi sunnahkah? Tidak. Karena hukum asal tarawih berjamaah itu ada dan Nabi juga melakukan. Lalu kenapa Nabi tidak melakukan setiap malam? Di hadis itu disebutkan, saya khawatir itu akan menjadi sebuah kewajiban atau kalian akan menganggapnya sebagai sebuah kewajiban. Nah, keberadaan Nabi, maka di sini ada dan ilat pribadi seseorang. Ada pribadi-pribadi tertentu yang dia dikecualikan dari hukum kalau seandainya memang ada alasan syar'i untuk mengecualikan. Ini juga lah dulu yang dilakukan oleh Abu Bakar, Ibnu Abbas. Itu pernah di satu hari raya haji, Idul Adha, Abu Bakar atau Ibnu Abbas dia hanya menyumbangkan 2 kilo daging. Lalu apa katanya? Inilah kurbannya Abu Bakar di tahun ini. Padahal yang namanya kurban apa? 1 ekor kambing, 1 ekor kerbau boleh ber7 atau 1 ekor onta yang juga boleh jumlahnya 7. Karena intinya ibadah kurban itu iraqatud dam, mengalirkan darah, menumpahkan darah, itu yang ibadah. Tapi di tahun itu Abu Bakar dan Ibnu Abbas seperti yang dikatakan oleh Imam Syatibi dalam Al-Muwafaqatnya, dia hanya memberikan 2 kilo daging. Apa alasan dia memberikan 2 kilo daging itu? Agar orang tahu bahwa kurban itu tidak sampai hukumnya ke tingkat wajib. Jadi untuk memberitahukan bahwa tidak sampai hukumnya ke tingkat wajib, walaupun dia sangat dianjurkan. Bahkan kalau kita lihat hadis-hadis yang berkaitan dengan kurban, itu kan Rasul tidak berminat untuk melihat wajah orang yang sanggup berkorban tapi dia tidak berkorban. Man kana lahu sa'atan wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang merasa mampu, berkemampuan berkorban lalu tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat musalla kami. Tapi dari segi hukum, Abu Bakar ingin memberitahukan bahwa hukumnya tidak sampai ke tingkat wajib, tapi sangat dianjurkan. Nah, sebagai seorang khalifah atau Ibnu Abbas sebagai seorang ulama yang sangat terkenal di kalangan para sahabat, pribadi beliau itu berbeda dengan pribadi orang-orang yang lain. Jadi berbeda ketika orang-orang pemuka, petinggi atau pemuka masyarakat berbuat salah, itu sangat berbeda pengaruhnya dengan orang-orang biasa. Karena dia punya kedudukan tersendiri. Nah, Abu Bakar punya cara untuk memberitahukan tidak wajibnya dengan memberikan hanya sekedar 2 kilo daging. Baik, ini sudah kita jelaskan. Yang saya sampaikan tadi hanya sekedar penjelasan tambahan. Sekarang kita masuk pada slide yang berikutnya. Metode penyelesaian masalah kontemporer. Bagaimana caranya? Kalau tadi itu tahapannya, langkah-langkah menyelesaikan. Kalau sekarang metode penyelesaian masalah kontemporer. Untuk menyelesaikan masalah kontemporer,
itu ada 4 cara. Yang ada di slide ini adalah cara yang pertama. Yang pertama sekali adalah mengembalikannya kepada dalil-dalil syar'i yang mu'tabar. Ini yang pertama sekali. Jadi yang harus dilakukan oleh para mujtahid, para pemerhati hukum Islam, orang-orang beristihad menetapkan hukum itu, beristinbat, yang pertama sekali adalah mengembalikannya kepada dalil-dalil syar'i yang mu'tabar. Mu'tabar itu diakui, dipegang, bisa menjadi patokan, itu mu'tabar. Saya kira mu'tabar sudah menjadi bahasa kita. Ini sangat diakui. Berarti dalil-dalil yang mu'tabar, dalil-dalil yang diakui di kalangan para ulama fikih. Dalil yang mu'tabar itu nanti ada 2. Ada yang muttafaq alaiha. Muttafaq alaiha itu artinya adalah disepakati. Kalau dalilnya disepakati, berarti tidak diperselisihkan. Kalaupun ada sedikit-sedikit perselisihan pada dalil itu, tetapi tidak terlalu dianggap, karena jumhurul ulama sudah mengatakan bahwa itu sebagai dalil yang muttafaq alaiha, yang disepakati. Yang disepakati itu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Ini yang disepakati. Pada ijma' dan qiyas walaupun ada sedikit perbedaan atau bantahan-bantahan dari Ibnu Hazm, tetapi bantahannya tidak terlalu berpengaruh kepada pandangan para jumhur ulama. Sedangkan yang mukhtalafu fiha itu artinya adalah yang diperselisihkan. Jadi rupanya dalil-dalil yang mu'tabar itu tidak semuanya yang disepakati sebagai dalil hukum. Ada yang disepakati dan itu jumlahnya 4, tapi ada yang tidak disepakati, itu yang mukhtalaf fiha. Jadi diperselisihkan, diperdebatkan. Kadang 3 imam mazhab menggunakan sebagai dalil, tetapi satu mazhab tidak. Kalau sudah satu mazhab yang mengatakan tidak, berarti itu perbedaannya berpengaruh kepada pandangan ulama. Seperti istihsan, maslahah mursalah, al-urf, istishab, sadduz zari'ah. Ini nama-nama dalil, nama-nama sumber hukum yang biasa dijadikan alasan oleh para ulama dalam menyelesaikan berbagai masalah. Ini yang akan kita coba bahas masing-masing dalil ini, karena mungkin saja dari segi istilah, kalau untuk Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas itu saya kira bukan lagi menjadi istilah yang baru di telinga kita. Tapi seperti al-urf, istishab, sadduz zari'ah, ada selain ini masih ada ini syar'u man qablana, ada qaulu sahabah, itu semua bisa menjadi dalil dalam menyelesaikan hukum, dan insya Allah akan kita coba bahas satu persatu agar kita paham apa dalil-dalil mu'tabar dalam menetapkan hukum yang dipakai, yang digunakan oleh para ulama. Kita mulai dari yang muttafaq alaiha. Mu'tabar kelompok yang pertama itu muttafaq alaiha, yang disepakati. Artinya sepakat ulama untuk menjadikan ini sebagai dalil hukum. Yang pertama sekali adalah Al-Quranul Karim. Ini jelas ini. Tidak ada satupun ulama yang membantah atau yang mengatakan bahwa Al-Quranul Karim bukan sebagai sumber hukum. Tidak ada. Semua mereka sepakat, setuju, kompak dia, konsensus bahwa Al-Quranul Karim adalah sumber utama penetapan atau penyelesaian sebuah masalah. Oleh karena itu, apapun masalah yang terjadi, yang pertama sekali
yang harus dirujuk adalah Al-Quran. Siapa tahu di dalam Al-Quran sudah punya jawabannya. Siapa tahu ayat-ayat Allah dalam Al-Qurannya sudah bisa memberikan solusi. Jadi sebelum kita pindah kepada dalil-dalil yang lain, sebelum mencoba mencari pada istihsan, masalah mursalah, yang pertama sekali adalah Al-Quranul Karim. Sepakat? Tanpa ada perbedaan. Apa itu Al-Quran? Ada banyak definisi, tapi salah satu dari definisi Al-Quran itu adalah dikatakan bahwa Al-Quranul Karim kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-manqulu ilaina bitawatur al-mu'jizu binafsihi watta'abbudu wal muta'abbadu bitilawatihi. Itu Al-Quran. Jadi bahasa kitanya Al-Quran itu adalah kalamullahi ta'ala, kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala, al-munazzalu ala Muhammadin, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, biwasitati Jibril alaihi salam, melalui perantaraan Jibril alaihi salam, al-manqulu ilaina bitawatur, dinukil sampai ke kita bitawatur, secara mutawatir, al-mu'jizu binafsihi, Al-Quran itu sendiri adalah mu'jizat, wal muta'abbadu bitilawatihi, membacanya adalah ibadah. Itu diantara definisi untuk Al-Quranul Karim. Kita bisa temukan definisi itu dalam berbagai buku ulumul Quran. Nanti akan ada banyak definisi, mungkin akan ada sedikit perbedaan redaksi, tapi banyak kesamaannya dari semua definisi yang ada. Kalau kita mau coba berikan penjelasan dari definisi Al-Quran itu poin per poin para ulama ulumul Quran memberikan penjelasan. Ketika dikatakan kalamullah ta'ala, kalam Allah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, maka salah satu dari sifat Allah itu adalah kalam. Allah itu berkata, Allah itu berbicara. Dan kalam Allah itu yang tertulis itulah Al-Quran. Maka ada wahyu, ada kalam yang al-matlu, yang dapat dibaca, tetapi ada nanti ayat-ayat Allah yang tidak dibaca tapi dapat dilihat, dapat disaksikan. Itu ayat-ayat Allah yang dapat disaksikan. Alam secara keseluruhan itu adalah ayat Allah. Langit yang diciptakan tanpa tiang, tidak ada ahli bangunan manapun yang bisa menciptakan atau meletakkan sesuatu di atas tanpa ada penyangga. Tidak ada sedunia ini. Tapi Allah menciptakan langit. Langit itu di atas, kita ada di bumi, di bawah langit. Tapi langit itu diciptakan oleh Allah bighairi amad, tanpa ada tiang sama sekali. Betapa besarnya langit, tapi keberadaannya tanpa ada tiang. Itu berarti ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah, karena hanya Allah yang bisa. Adapun Al-Quran itu al-kalamul matlu, kalam yang dapat dibaca, al-maqru, yang bisa kita baca. Dan itu adalah Al-Quran. Nah, ada banyak perdebatan, tapi mungkin kita tidak penting untuk masuk ke dalam perdebatan itu tentang persoalan kalam Allah, perkataan Allah. Al-Quran yang kita baca itu, apakah itu yang kalam Allah itu? Apakah itu dulu yang dibawa oleh Jibril dari Allah lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad? Maka jawabannya iya.
itulah dulu yang dibawa oleh Jibril. Maka yang kita baca hari ini dalam mushaf itu bukanlah bahasa Nabi Muhammad, bukanlah bahasa Rasul, bukan Rasul yang membahasakannya, tapi itulah yang turun dari Allah, yang dibawa oleh Jibril. Maka agak sulit juga untuk menerima ketika ada dari beberapa aliran dalam ilmu kalam yang meyakini bahwa perkataan Allah itu tidak punya huruf. Bagaimana caranya kalau seandainya ada kalam yang tidak punya huruf? Bahkan kalamnya Allah dikatakan pula oleh sebahagian aliran itu tidak punya suara. Kalau tidak punya suara, yang didengar apa? Ketika Nabi Musa diangkat menjadi rasul, innani anallah, dengarlah oleh Nabi Musa, Allah mengatakan innani anallah fa'budni, saya ini adalah Allah. Yang ngomong itu siapa? Tidak mungkin yang lain, karena di situ dikatakan innani, sesungguhnya saya adalah Allah. Maka ketika ada di antara aliran ilmu kalam yang mengatakan bahwa kalam Allah tidak punya huruf dan tidak punya suara, lalu Quran ini apa? Bedakan nanti, karena di sini juga awal persoalan dulu sudah pernah kita singgung sedikit, apakah Al-Quran itu makhluk atau tidak? Jawabannya tidak. Ulama salaf Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Al-Quran ghairu makhluk. Imam Ahmad aja berani mempertahankan itu walaupun konsekuensinya adalah masuk penjara, karena tidak mau meyakini, dipaksa waktu itu oleh Khalifah Al-Ma'mun yang punya keyakinan i'tizal Mu'tazilah bahwa Quran itu makhluk. Dia memaksa semua ulama agar percaya Quran itu makhluk. Imam Ahmad dia tidak mau. Al-Quran kalamullah, Al-Quran kalam Allah. Kalau kalam Allah makhluk, berarti Allah itulah konsekuensi yang berbahaya itu. Kalau dikatakan bahwa kalam Allah adalah, kalau Al-Quran adalah makhluk, maka yang kita baca dalam mushaf sekarang ini yang disebut dengan mushaf Utsmani, itulah yang kalam Allah, perkataan Allah yang dulu dibawa oleh Jibril, yang tak bisa ditandingi oleh satu orang Arab manapun, mulai dari diturunkannya sampai hari ini. Belum ada yang sanggup untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran kalamullah, al-munazzal ala Muhammadin, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi yang namanya Al-Quran, yang pertama sekali menerimanya adalah Nabi Muhammad. Kalau ada orang ngaku-ngaku bahwa ada ayat-ayat yang tidak sampai kepada Nabi Muhammad, itu bohong. Itu satu kebohongan. Karena dalam bukunya orang-orang Syiah, walaupun orang Syiah kalau ditanya mereka tidak mengakui itu, karena mereka taqiyah. Mereka menganggap bahwa mushaf itu yang sempurna itu mushaf Fatimah. Yang kita baca hari ini itu sepertiga dari mushaf yang ada. Ada banyak lagi yang tidak sampai ke kita. Ini bohong. Pasti bohong. Kenapa pasti bohong? Karena Nabi sudah menyampaikan Islam ini secara sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ketika Allah menurunkan ayat ini, maka sempurnalah syariat disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dikatakan Quran yang ada sekarang hanya sepertiganya, berarti ada yang tidak disampaikan oleh Nabi dan mustahil, atau ada wahyu yang tidak diturunkan kepada Nabi dan itu juga mustahil.
Karena nabilah yang utusan Allah, maka kepada beliaulah Al-Quran itu akan diturunkan. Tapi orang-orang Syiah ketika ditanya mereka tidak mau mengakui, karena salah satu dari rukun iman mereka adalah taqiyah. Taqiyah itu menyembunyikan sesuatu, berbohong. Jadi harus dia rukun imannya berbohong. Coba. Padahal dalam Islam berbohong adalah sesuatu yang sangat tidak dibenarkan. Jadi al-munazzal ala Muhammad, al-manqul ilaina bitawatur, sampai ke kita Al-Quran itu secara mutawatir. Maka berbeda antara Quran dengan sunnah. Kalau sunnah itu, kalau hadis itu nanti setelah itu, kalau hadis ada yang masuk dalam kategori kedudukannya sebagai atau statusnya sebagai hadis yang sahih, atau ada yang mutawatir, ada yang ahad. Tapi untuk Al-Quran semuanya, semua ayat Al-Quran itu min haitsu tsubut, dari sisi keberadaannya itu semua mutawatir. Al-manqul ilaina bitawatur. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang sampai yang tidak mutawatir. Nah, kalau hadis baru ada yang mutawatir, ada yang ahad, dibeda-bedakanlah nanti. Yang mutawatir itu yang diriwayatkan oleh orang yang banyak, jumlahnya 10 ke atas atau di atas 9. Kalau ahad itu ada hadis yang datang dari 1 orang, ada yang dari 2 orang, ada yang dari 3 orang, masuk dalam kategori hadis ahad. Tapi Al-Quran manqul ilaina bitawatur, al-mu'jiz binafsi. Quran itu sebagai i'jaz. Apa arti i'jaz? Kalau secara bahasa, i'jaz itu artinya adalah melemahkan. Jadi Al-Quran itu melemahkan semua orang dengan hujah-hujah yang ada dalam Al-Quran. Tidak ada satupun orang-orang Arab pada masa dulu, padahal mereka ahli dalam berbahasa Arab, ahli dalam bersyair, ahli dalam bersastra Arab, tapi tak satupun di antara mereka yang sanggup untuk mendatangkan persis sama seperti Al-Quran. Tidak ada. I'jaz. I'jazul Quran itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Ada i'jaz dari sisi makna. I'jaz dari sisi makna itu adalah kandungan ayat Al-Quran yang memiliki kandungan makna yang sangat luas. Bahkan salah satu dari sifat Al-Quran itu la tanqadi ajaibu. La tanqadi ajaibu itu artinya adalah tak habis-habis keagungannya. Ada saja makna-makna baru yang datang dari Al-Quran ketika ditafsirkan oleh para ulama. Maka buku tafsir itu jumlahnya sangat banyak sekali. Buku tafsir itu jumlahnya sangat banyak sekali. Manuskripnya ada dan masih banyak yang dalam bentuk manuskrip. Itu lebih 4.000 judul untuk tafsir. Yang sampai ke kita kira-kira berapa? Yang kita tahu kira-kira berapa? Seandainya kita tahu 10 tafsir saja, tahu kita 10 tafsir saja, itu sudah hebat itu. Nah, dari 10 tafsir yang sudah kita ketahui itu, yang sudah kita baca kira-kira berapa? Jadi sedikit kali pemahaman kita atau penguasaan kita terhadap ilmu tafsir. Setiap ada ulama tafsir menulis kitab tafsirnya dengan makna-makna yang tidak disebutkan oleh ulama yang sebelumnya. Inilah yang la tanqadi ajaib. Maka analisa tafsir itu dari berbagai sisi. Ada analisa fikihnya, tafsir fikih, ada analisa dari sisi bahasanya, ada analisa dari sisi sejarahnya, ada analisa dari akidahnya, at-tafsirul aqadi. Yang dikembangkan akhir-akhir ini at-tafsir itu i'jaz, at-tafsirul ilmi. Tafsir ilmi itu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan riset ilmu pengetahuan. Dicoba dalami ayat Al-Quran itu oleh para ilmuwan yang ternyata Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai basis untuk ilmu pengetahuan. Itu dokter kandungan mengakui bahwa
apa yang mereka ketahui dari proses terjadinya janin. Jadi proses terjadinya janin dalam rahim ini, semua dokter, kafir atau muslim, mengakui dia bahwa sama dengan cara atau proses yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Berawal dari segumpal, nanti ada setetes air mani, lalu berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, sampai nanti kira-kira sudah umur 120 hari ditiupkan ruh. Maka ibu-ibu kalau hamilnya sudah 4 bulan, itu sudah mulai terasa gerak-gerak. Kalau baru 1 bulan, 2 bulan, itu belum. Kenapa? Karena belum ditiupkan ruh. Tapi ketika sudah fisiknya sudah diciptakan oleh Allah, lalu kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruhnya ke dalam rahimnya seorang ibu, lalu janin itu hidup. Dan disitulah dicatat berapa rezekinya, berapa umurnya. Ini harus dibawa kepada kajian akidah ini, karena rezeki sudah tercatat, umur sudah tercatat, jatah umur kita sudah ditetapkan oleh Allah. Dan kalau ajalnya sudah sampai, tidak akan bisa dimajukan, tidak pula bisa dimundurkan. Nah, itu i'jaz. Jadi dikembangkan itu, tafsir al-ilmi namanya. Ada sebuah majalah terbit di Mekah. Majalah itu namanya majalah al-i'jaz al-ilmi. Mencoba untuk menganalisa ayat yang berkaitan dengan mata dan telinga. Ini salah satu edisinya bicara tentang itu. Dengan sebuah pertanyaan, kenapa dalam Al-Quran selalu didahulukan penyebutan telinga, setelah itu baru mata? Telinga, setelah itu mata. Seperti innallaha huwas sami'ul basir, mendengar, melihat. Innas sam'a wal basara, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan. Jadi ada seorang ahli yang mencoba menganalisa kenapa di dalam Al-Quran selalu didahulukan telinga penyebutannya, setelah itu baru mata. Dicoba analisa oleh dia sesuai dengan ilmu yang dia punya. Apa jawaban dia? Jawabannya adalah yang pertama, ternyata menurut beliau, menurut ilmunya, dari segi ciptaan, telinga itu lebih dahulu sempurna ciptaannya daripada mata. Yang pertama. Yang kedua katanya, dari segi fungsi, telinga lebih dahulu berfungsi daripada mata. Entah iya entah tidak, itu ilmuwan lah yang tahu itu. Maka ibu-ibu yang hamil tua itu disuruh untuk membacakan ayat Al-Quran, memperdengarkan ayat Al-Quran. Kalau diminta memperdengarkan, berarti telinganya sudah berfungsi, padahal masih dalam rahim. Ketika anak itu dilahirkan, ada riwayat yang menganjurkan untuk diazankan. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang status hadisnya, karena ada sebagian yang mengatakan tidak sampai ke tingkat sahih, tapi Imam Ahmad menyebutkan riwayat itu pada kitabnya. Yang disuruh untuk diazankan berarti memperdengarkan kalimat tauhid di awal kelahiran. Berarti telinganya sudah. Apakah bayi yang baru lahir matanya sudah berfungsi langsung? Tidak. Jadi menurut beliau, barangkali inilah alasannya kenapa telinga lebih didahulukan penyebutannya daripada mata. Namun perlu diketahui bahwa riset ilmu pengetahuan seperti itu jangan dijadikan cara untuk membenarkan Al-Quran. Jangan. Karena Quran itu sesuai tidak sesuai dengan riset, dia pasti benar.
Karena kalau seandainya riset ilmu pengetahuan dijadikan cara membenarkan Al-Quran, jangan-jangan nanti sekian tahun berikutnya ada ilmuwan lain yang punya penemuan yang berbeda. Apakah penilaian kita terhadap Al-Quran juga akan berbeda, akan berubah? Maka bukan untuk membenarkan Al-Quran, tetapi sekadar untuk memperkuat kebenaran Al-Quran. Dia sudah benar, tapi diperkuat kebenarannya dengan adanya penemuan-penemuan ilmu pengetahuan. Nah, i'jazul Quran itu sudah dikembangkan. Bahkan ada i'jaz al-hadis. I'jaz yang ada dalam Al-Quran, i'jaz yang ada dalam hadis Nabi itu mulai dikembangkan hari ini. Para saintis yang berkecimpung di bagian sains itu menemukan banyak hal dari hadis-hadis Nabi yang memang membuat mereka, bahkan sebahagiannya membuat mereka masuk Islam bagi mereka yang tidak Islam. Itu ada yang masuk Islam gara-gara membaca petunjuk Nabi terkait dengan sama. Kan kalau kita dijilat oleh anjing, itu harus disamak. Salah satu dari cuciannya itu adalah air yang bercampur tanah. Ada yang masuk Islam gara-gara itu. Jangan dikatakan, oh Nabi bilang tanah itu kan karena dulu belum ada berbagai jenis sabun yang ada hari ini. Bisa enggak diganti tanah itu dengan sabun-sabun yang ada hari ini, deterjen yang ada hari ini? Bisa enggak sebagai penggantinya? Ilmuwan itu mengatakan tidak. Karena ketika dicampur dengan tanah, itu benar-benar menghilangkan semua kandungan najis yang ada pada kulit kita. Jadi tidak bisa diganti. Nah, itu ada pada hadis Nabi. Kalau dipertanyakan mana yang lebih membersihkan, air dingin apa air panas? Kita menjawab panas. Para ilmuwan menjawab air dingin lebih membersihkan. Kenapa? Coba baca doa salat jenazah. Waghsilhu bil ma'i wal thalji wal baradi. Bersihkan dia dengan air dingin, air es. Kok Nabi bilang air dingin, air es, tidak bilang air panas? Jadi ilmuwan mengatakan dengan air dingin lebih bersih ketimbang dengan air panas. Nah, yang model-model begini. Kenapa kalau kita bersin justru ya kita mengucapkan alhamdulillah? Biasanya bilang alhamdulillah itu kapan? Ketika kita bersyukur mendapatkan satu kebaikan. Ada enggak kebaikan yang didapat dengan bersin? Ada. Karena bersin mengeluarkan banyak penyakit. Wajar kita bersyukur kepada Allah ketika Allah keluarkan dari tubuh kita berbagai macam penyakit. Nah, cuma kalau sekarang kita bersin orang curiga. Zaman kita sekarang ini kalau bersin kadang kita tahan-tahan tuh, karena takut nanti orang curiga padahal menahan bersin berarti menahan penyakit. Kalau kita bersin berarti mengeluarkannya, maka wajar kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi ada pada hadis, ada pada Al-Quran yang namanya i'jaz. Yang terakhir dalam definisi itu al-muta'abbadu bitilawati. Muta'abbadu bitilawati itu membacanya ibadah. Ini perlu kita pahami baik-baik. Kenapa dikatakan muta'abbad bitilawatihi? Bukankah kalau kita membaca hadis kita juga akan berpahala? Kita baca hadis berpahala enggak kira-kira? Berpahala, karena itu satu kebaikan. Tapi kenapa pada definisi Al-Quran dinyatakan dengan kata muta'abbad bitilawati? Berarti beda hitungan pahala membaca Al-Quran dengan hadis Nabi. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau untuk Al-Quranul Karim yang akan dinilai pahala itu adalah setiap huruf yang kita baca, dan itu tidak ada pada hadis. Kita kalau baca hadis
tamat pun sama kita satu kitab hadis itu kita baca, tidak dihitung huruf per huruf dari hadis yang kita baca sebagai pahala. Tapi kalau Al-Quranul Karim, yang dihitung sebagai pahala adalah setiap huruf yang kita baca. Maka kata Rasul, man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha walam aqul alif lam mim harfun walakin alif harf lam harf wa mim harf. Jadi kata Rasul, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka ia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Saya tidak katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Inilah yang akan membedakan antara membaca Al-Quran dengan membaca bacaan-bacaan yang lain. Oleh karena itu, tak pernah ada ruginya kita kalau kita membaca Al-Quran. Sikit yang kita baca tetap akan banyak pahalanya, karena satu huruf itu ada 10 kebaikan. Baik, ikhwati fillah, itu untuk definisi. Kita belum masuk pada bagaimana cara menjadikan Quran itu sebagai sumber hukum. Jadi mengembalikan cara menggunakan Al-Quran dalam menyelesaikan hukum itu ada dengan dua cara. Yang pertama dengan istidlal, yang kedua dengan istinbat. Beda substansinya antara istidlal dengan istinbat. Kalau istidlal, menggunakan ayat untuk menjawab sebuah hukum karena memang hukum sudah disebutkan pada ayat itu. Istidlal itu tidak terlalu sulit, karena hanya menyebutkan ayat untuk sebuah hukum di mana hukum sudah ada pada ayat itu. Contoh, kewajiban puasa. Puasa apa hukumnya? Wajib. Dalilnya kutiba alaikumusiyam. Langsung disebutkan hukumnya dalam ayat itu. Tapi yang perlu istihad, yang perlu usaha maksimal, itu sesungguhnya ada pada istinbat. Istinbat itu hukumnya tak nampak dalam nas. Hukum itu tak ada dalam ayat. Tapi ulama diberikan kemampuan dan kecerdasan oleh Allah agar ayat yang ada itu mampu untuk menjawab persoalan. Itu namanya istinbat. Maka istinbat itu istikhrajul ahkami minal khafa. Mengeluarkan hukum, mengangkat hukum dari nas, tapi hukum itu tersembunyi. Hukum tak nampak pada nas. Karena asal kata dari istambata itu, nabata itu maknanya adalah menggali tanah untuk mendapatkan air. Itu istinbat. Air tak ada, tak nampak. Bagaimana cara air supaya nampak? Digali, muncullah air. Maka proses menggali hukum dari ayat itu namanya istinbat, di mana hukum tidak nampak. Ini contohnya nanti akan sangat banyak sekali, bahkan dari kisah saja, dari cerita, jangankan dari ayat-ayat hukum, dari kisah saja para ulama bisa mengeluarkan hukum. Itu dari kisah Nabi Musa dengan dengan kaumnya yang terlantar, lalu mereka tidak punya air. Wa izistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Itu diistinbatkan bagaimana cara kalau seandainya kita ingin mendapatkan air ketika air tidak ada. Dalam syariat dianjurkan untuk salat istisqa. Karena wa izistasqa itu, dan ketika istasqa itu minta dituangkan, berarti minta diturunkan atau minta diadakan air. Padahal itu dari kisah Ashabul Kahfi. Ibnul Arabi itu mengambil hukum karena ada 7 orang yang terbangun setelah tidur 309 tahun. Tak bangun-bangun dia. Pas bangun kelaparan. Pas kelaparan dimintalah 1 orang untuk pergi ke pasar, bawa duit. Ternyata duitnya sudah tidak laku.
falyanzur ahadukum ayyuha azka ta'ama. Hendaklah mereka melihat mana makanan yang paling baik. Apa hukum yang diambil oleh Ibnul Arabi dari kisah itu? Sihhatu tawkil al-bai' wasyira. Boleh hukumnya mewakilkan orang lain dalam transaksi jual beli. Boleh enggak kita jual beli pakai nama orang? Yang tadi kan satu orang ke pasar, tapi untuk makanan yang dibeli oleh satu orang halal enggak untuk semuanya. Berarti yang tadi sebagai wakil. Maka kata Ibnul Arabi, dari ayat itu diambil hukum sihhatu at-tawkil fil bai' wasyira. Sah hukumnya mewakilkan orang lain dalam transaksi jual beli. Jadi dari kisah saja bisa mereka keluarkan hukum, apalagi memang dari ayat-ayat hukum. Nah, jadi yang pertama sekali yang harus dijadikan sumber menyelesaikan masalah kontemporer itu adalah Al-Quran, sebelum berpindah kepada dalil-dalil yang lain. Baik ikhwati fillah, karena waktu Isya sudah masuk, barangkali ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan masuk pada sunnah. Seperti apa itu sunnah? Apakah sama antara sunnah dengan hadis? Bagaimana cara menjadikan sunnah sebagai sumber hukum yang bisa menyelesaikan banyak masalah? Itu insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.